menyapa dulu di sini yang sudah mendaftar ke panitia di acara ini ada 80 orang lebih, Pak. Jadi mungkin gabung di sini 30 ini kita akan menunggu teman-teman yang lain. Untuk audien dari acara pendaftar Sebijak Lecture Series ini ada berbagai background, ada juga teman-teman kami yang dari Universitas Patimura, terus ada juga ada dari Papua dan juga ada dari Wageningen University luar negeri. Jadi audien ini sangat beragam Bapak Ibu. Sebelumnya juga kami merekam agenda ini dan akan kami upload di YouTube Sebijak Institute setelah acara ini selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam Sebijak Lecture Series. Ini yang kami mengangkat tema tentang contribution of forestry sector in achieving sustainable development goals. Bagaimana kita belajar sejauh mana kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Fitria Dewi dari Sebijak Institute yang akan memandu acara sampai akhir. Namun sebelum kuliah agenda ini kita laksanakan, saya akan membacakan informasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan acara kuliah umum ini. Oke, bisa di next. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, fitur audio dan video kami mohon dari Bapak Ibu bisa diaktifkan. Kemudian apabila Bapak Ibu dan peserta ingin mengajukan pertanyaan, kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode raise hand, bagaimana Bapak Ibu bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang akan nanti dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua yaitu dengan metode chat box, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa pertanyaan atau tanggapan di chat yang ada di samping kanan layar Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pertanyaan via chat box bisa dilayangkan saat diskusi berlangsung ataupun ketika diskusi sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan meskipun Bapak narasumber menyampaikan, Bapak Ibu tetap bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat. Terakhir untuk link e-certificate, Bapak Ibu kami akan sebar linknya setelah memasuki sesi tanya jawab. Kurang lebih begitu untuk aturan diskusi Sebijak Lecture Series pada pagi hari ini. Kita mulai langsung saja acara pada pagi hari ini agar bisa berjalan dengan lancar dan semua audien dan kita semua bisa belajar dari agenda ini. Kita buka dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, semoga kita tetap selalu sehat ya di situasi COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Profesor Dr. Ahmad Maryudi selaku Ketua Sebijak Institut Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kepada Profesor Maryudi kami persilahkan. Produsen yang biasa atas waktu yang diberikan pada Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Senang sekali pagi ini kita masih bisa berjumpa, bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun suasananya seperti ini ya, serba ketidakpastian dan juga suasananya masih sebenarnya sudah suasana liburan ini ya, suasana liburan Nataru, tapi kita masih terus bersemangat untuk bisa terus belajar, untuk terus berdiskusi di sini pagi ini bersama kami di Sebijak Institute. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa Sebijak Institute ini merupakan pusat
kajian sejarah dan kebijakan kehutanan. Jadi kata sebijak itu merupakan kependekan dari sejarah dan kebijakan. Kami ruang lingkup kerja kami sebenarnya lebih memfokuskan pada bagaimana kita memperkuat research dan penguatan kapasitas agar bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Itu kira-kira fokus ataupun ruang lingkup kerja kami, sehingga kami mengambil tagline begitu, good science for good policy. Nah, terkait dengan aktivitas-aktivitas kami, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami tentunya seperti kami sampaikan tadi, bahwa kami sangat ingin memperkuat research. Jadi cukup banyak kajian-kajian yang saat ini yang sudah dan sedang kami lakukan, misalnya terkait dengan kebijakan perhutanan sosial, kebijakan timber legality dan certification, kebijakan terkait dengan hutan adat, terkait dengan sawit dan lain sebagainya. Selain itu kami juga mulai menginisiasi skema-skema public lecture begitu. Jadi kami tentunya tidak ingin seringkali akademisi itu dikritik berada di Menara Gading begitu ya. Kami tidak ingin seperti itu, sehingga kami mulai menginisiasi berbagai lecture series dan public discussion begitu, dan ini salah satunya. Cukup banyak lecture series yang sudah kami dan sedang kami persiapkan. Jadi ada berbagai tema ya terkait dengan lecture series yang kami lakukan. Ada lecture series terkait dengan climate change dan NDC misalkan. Itu kami bekerja sama dengan TNC. Lecture series yang berkaitan dengan timber legality dan sustainable certification, kami bekerja sama dengan MFP4, dan kali ini juga lecture series berkaitan dengan bagaimana kehutanan ini bisa berkontribusi pada pencapaian sustainable development goal. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Fitria tadi secara sekilas, sebenarnya lecture series kali ini merupakan kick off begitu ya, kick off acara kami yang akan kami lakukan dengan dukungan dari GIZ untuk mengadakan semacam course begitu ya, semacam training kepada publik begitu. Jadi kami melakukan tidak hanya kuliah-kuliah, tapi juga training-training. Nah, yang untuk tahun depan kita rencanakan justru kita mensasar kalangan-kalangan non-forester begitu ya. Kalangan-kalangan non-forester kita memang karena memang pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan ini mau tidak mau memerlukan koordinasi antar sektor, kerjasama berbagai pihak, sehingga kita melihat cukup krusial untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mereka yang backgroundnya bukan background forester begitu. Jadi course kami yang kami selenggarakan bersama GIZ ini yang kita meluncurkan pagi ini itu memang kita desain untuk kita targetkan untuk mereka-mereka yang bukan ataupun yang memiliki background forestry yang relatif terbatas, agar nantinya kerjasama lintas sektoral, kerjasama berbagai pihak itu bisa terfasilitasi dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ tentunya atas dukungannya yang luar biasa, dan pagi ini kita sangat berbahagia bisa mendatangkan dua pembicara yang tentunya nanti akan sangat mencerahkan bagi kita. Keduanya dari GIZ, yaitu Pak Wandoyo dan Pak Edi, dan juga tentunya kami terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Ari Susanti pagi ini dari Utrecht ya Bu ya, dari beliau pokoknya di Belanda deh, Utrecht kalau nggak salah. Jadi saat ini jam 4 pagi di sana.
Terima kasih sekali, luar biasa. Saya pikir ini merupakan salah satu dedikasi yang luar biasa dari beliau untuk bisa memfasilitasi diskusi-diskusi yang lebih bermakna bagi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan nantinya dalam proses lecture series dan diskusi-diskusi setelahnya. Kami ucapkan selamat berdiskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Maryudi yang memberikan sambutan untuk kuliah umum kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti di mana kita akan berdiskusi bersama belajar mengenai kontribusi sektor kehutanan dalam penyampaian SDGs. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, seperti yang sudah Prof. Mardi sampaikan, yang pertama yaitu Bapak Wandoyo, Insinyur Wandoyo Siswanto MSc, beliau merupakan Senior Advisor Forest and Climate Change Policy dari GIZ Indonesia. Halo Bapak Wandoyo, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Wandoyo. Profesor Maryudi dan Bu Ari yang sedang kedinginan juga nih. Oke. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Edi Marbianto SSOS. Beliau merupakan Senior Advisor Human Capacity Development GIZ Indonesia. Halo Bapak Edi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Profesor Ahmad Maryudi, Ibu Ari, Bu Fitria, dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Beliau berdua merupakan narasumber kita untuk pagi hari ini, dan tentunya dalam diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita yang jauh-jauh dari Belanda, Dr. Ari Susanti. Bu Ari merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kehutanan UGM, kemudian S2 di ITC Belanda, dan beliau menyelesaikan PhD-nya di Utrecht University. Nah, berikut profil singkat dari Bu Ari. Oke, Bu Ari, apa kabar? Halo Bu Ari. Halo, selamat pagi sekali. Iya, di Belanda pagi sekali ya Bu, jam 4. Yeah. Oke, untuk diskusi ini teman-teman Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh Bu Ari dalam diskusi Sebijar Lecture Series on SDGs. Monggo kepada Bu Ari kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas perkenalannya. Selamat datang Ibu Bapak semuanya, selamat pagi. Saya mungkin menyapa-nyapa dulu ini ya. Pak Maryudi selamat pagi, Pak Wandoyo, Pak Edi. Tadi saya lihat ada Pak Agus Kastanya ya, jauh-jauh dari di mana ini Pak? Papua ya. Di Papua ya. Ada Mas Wiono juga ini yang saya kenal, yang lainnya masih nama-nama yang nanti kita akan kenal lebih lanjut. Baik, kita akan berdiskusi kali ini, dan terima kasih saya sudah dipercaya untuk memandu diskusi kali ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara diskusi hari ini dengan tema kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian SDGs di Indonesia. SDGs atau Sustainable Development Goals atau sering juga disebut sebagai Global Goals merupakan universal call to action untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan menjamin bahwa semua orang dapat menikmati kemakmuran dan perdamaian. SDGs ini terdiri dari 17 goals yang terintegrasi. Terintegrasi itu artinya bahwa
aksi yang kita lakukan untuk salah satu goals akan mempengaruhi outcomes untuk goal yang lain. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan yang kita lakukan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta harus inklusif sesuai dengan moto SDGs, yaitu Leave No One Behind. SDGs sudah diadopsi oleh semua negara anggota PBB sejak tahun 2015, dengan harapan bahwa semua target akan dicapai pada tahun 2030. Jadi sampai saat ini ya kurang lebih berusia sekitar 5 tahun gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana progresnya untuk sektor kehutanan sampai dengan saat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam transformasi yang sedang berlangsung untuk menuju low carbon dan circular economy atau dikenal juga sebagai bio-based economy. Bahkan hutan juga dianggap memegang peranan yang sangat penting dalam situasi pandemik seperti ini dalam green recovery dari pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita alami. Hal ini dituangkan dalam policy brief yang dikeluarkan oleh UN pada bulan Juli 2020, tepatnya UN Desa gitu ya. Judulnya Forest at the Heart of Green Recovery from COVID-19 Pandemic. Intinya kira-kira isinya ya, hutan menyediakan barang dan jasa yang esensial untuk kehidupan, kemudian investasi pada SFM atau Sustainable Forest Management, memberi peluang untuk green recovery dari COVID-19, kemudian hutan yang sehat akan meningkatkan resilience dalam menghadapi pandemik di masa yang akan datang. Dan yang keempat, policy brief ini merekomendasikan bahwa forest-based solution itu direkomendasikan untuk building back better dari COVID-19. Nah, jadi itu sangat penting peran hutan untuk kehidupan kita, baik bahkan secara global diakui oleh UN gitu ya. Tetapi pada saat ini sektor kehutanan juga menghadapi tantangan disrupsi dan transformasi yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hubungan masyarakat dengan alam atau hutan ya pada khususnya. Mungkin saya mengutip dari pidato Bapak Presiden Joko Widodo pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM bulan Oktober lalu, bahwa hutan kita saat ini atau kita di Indonesia dihadapkan pada situasi di mana masyarakat agraris, industri, dan post-industri koeksis atau bersama-sama itu berada dan mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda terhadap sumber daya hutan. Masyarakat agraris untuk pertanian, peternakan, masyarakat industri untuk bahan baku industri, dan masyarakat post-industri untuk konservasi seperti karbon, jasa-jasa lingkungan, air, dan seterusnya. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita dapat mencari titik temu di antara ketiganya. Nah, akankah kemudian implementasi atau aksi untuk SDGs di sektor kehutanan ini dapat menjadi titik temu bagi ketiga kelompok kepentingan tersebut? Nah, untuk itu kita sudah bersama kedua narasumber, Bapak Wandoyo Siswanto dan Bapak Edi Marbiarto, selama berapa jam ke depan, sampai jam 12 ya rencananya kita. Nah, untuk mendiskusikan tentang hal tersebut gitu ya. Mungkin saya sedikit jelaskan tentang konsep dari acara ini. Yang pertama, acara ini akan dikemas dengan konsep semi talk show gitu ya. Jadi pertama kita akan mendengarkan paparan dari kedua narasumber yaitu Bapak Wandoyo dan Bapak Edi, dan setelah itu kita akan berdiskusi, saya akan memandu diskusi tersebut. Tetapi sebelum kita memulai acara paparan dan diskusi, supaya kita lebih asik gitu ya acaranya, akan ada kuis yang ada door prize-nya juga. Nah, kuis ini akan dipandu oleh Mas Wira. Silahkan Mas Wira, over to you. Mas Wira?
Jadi Mas ada Wira, kuis nggak? Dik Sekar. Ya, selamat siang Bu Ari. Tadi info Ya. dari panitia untuk yang sesi Kahoot ditukar Bu. Jadi setelah presentasi. Setelah presentasi, baik. Berarti kita akan mendengarkan presentasi dulu dari Bapak Wandoyo ya. Yang pertama, Bapak Wandoyo tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Fitria. Beliau adalah Strategic Area Manager on Forest and Climate Change Policy di GIS Indonesia. Tadi CV-nya sudah ditampilkan oleh Mbak Fitria ya. Beliau adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor ya, forester juga. Kemudian setelah itu beliau juga pernah melanjutkan studi di US gitu, Purdue University ya Pak ya. Jadi dan sejak meniti karir sejak awal di Kementerian LHK, dulu namanya Kementerian Kehutanan. Kemudian sejak 2015 sampai sekarang di Project for Climate GIZ gitu ya. Kepada Pak Wandoyo saya persilahkan. Waktunya kurang lebih 15 menit. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya nih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Profesor Ahmad Maryudi dan tentunya Ibu Dr. Ari Susanti serta Mbak Fitria, Mas Dito dan rekan-rekan semua. Saya senang sekali nih berada di sini sekarang di tengah-tengah kaum akademisi gitu ya. Sudah lama tidak bergaul sama akademisi, sama praktisi biasanya kita ini sudah lama dengan praktisi. Tapi sebelum ke paparan saya ingin sampaikan dulu sedikit nih mengenai GIZ for Climate ini ya. Jadi banyak anggapan bahwa GIZ itu adalah NGO. Nah, ternyata GIZ ini bukan NGO, tapi dia adalah perusahaan BUMN lah kalau kita mungkin ya, BUMN di Jerman yang menjadi implementator dari semua kerjasama Jerman dengan negara-negara berkembang khususnya dan berkaitan dengan technical cooperation. Karena Jerman ini ada dua kerjasamanya. Yang pertama adalah technical cooperation, yang kedua adalah financial cooperation. Untuk financial cooperation ini biasanya dia disalurkan melalui KFW. Jadi ada KFW, ada juga GIZ. Nah, GIZ ini khusus yang berkaitan dengan technical cooperation. Nah, kemudian di Indonesia ini sudah sejak lama nih ya, kita kerjasamanya dilakukan. Sebelumnya di GIZ, kalau GIZ ini baru 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian GIZ ini sudah melakukan membuat berbagai kegiatan berdasarkan dari sumber dananya. Nah, salah satunya adalah Forest and Climate Change Program, yaitu yang bersumber dana dari BMZ. Nah, BMZ ini adalah kalau di kita ini Bappenasnya ya, Kementerian Pembangunan Jerman. Uangnya disalurkan melalui GIZ, kerjasamanya adalah G2G. Nah, itu yang ini. GIZ sendiri ini mempunyai mandat 3 ya, ada 3 sebenarnya, ada 3 plus 1. Nah, jadi yang ketiga itu adalah bersama-sama dengan KFW membangun For Climate. Jadi For Climate ya ada yang technical cooperation dilakukan oleh GIZ, yang financial cooperation-nya oleh KFW.
sama tempatnya, yaitu di 3 kabupaten di 3 provinsi, yaitu Kapuas Hulu Kalimantan Barat, kemudian Malino Kaltara, dan Berau di Kaltim. Nah, untuk GIZ ini kita membagi 3 karena technical cooperation ini ada 3 strategic area. Yang pertama adalah mengenai yang berkaitan dengan policy, kemudian yang kedua berkaitan dengan sustainable forest management atau juga KPH ya, khususnya yang berkaitan dengan KPH. Yang ketiga adalah human capacity development. Nah, human capacity development ini strategic areanya Pak Edi Marbianto yang nanti akan menyampaikan juga paparan. Nah, kemudian satu tambahannya adalah satu kegiatan untuk support, untuk mendukung Forest Program 3 di Lorelindo di Sulawesi Tengah. Nah, itu ada kita mempunyai kegiatan, ada mandat khusus untuk membantu kegiatan di sana. Nah, itulah kemudian salah satu yang menarik di sini adalah karena ada gagasan khususnya dari Sekar ini ya. Sekar yang notabene dari UGM juga ini memberikan gagasan yang brilian, yaitu bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Sebijak. Nah, saya baru mendengar Sebijak itu adalah sejarah dan kebijakan dari Prof. Maryudi. Wah, ini sangat menarik nih, karena kebijakan ini pas betul gitu kan ya. Karena banyak kebijakan-kebijakan kita yang tidak tersosialisasikan atau tidak diketahui oleh orang banyak, khususnya oleh generasi muda dan para mahasiswa. Nah, ini yang sungguh menarik, sehingga online course yang digagas ini dan juga disambut baik oleh Sebijak ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk dilaksanakan. Nah, ini salah satu yang menjadi hal penting adalah SDG, yaitu internasional agenda yang sudah kita ratifikasi atau kita sebagai signatories juga belum juga diterapkan atau belum dipahami atau mungkin juga belum diketahui oleh banyak orang, hanya oleh orang-orang yang menanganinya. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan kita sekarang mengupas peran sektor kehutanan dalam pencapaian SDG ini menjadi suatu hal yang strategis, khususnya bagi generasi muda, atau tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Maryudi tadi itu adalah untuk yang non-forester. Non-forester ini gimana sih? Hutan ini penting nggak sih? Nah, itu juga menjadi salah satu pertanyaannya. Tentunya GIZ for Climb di sini sangat menyambut baik kerjasama ini yang semoga nanti bisa berlanjut menjadi kerjasama yang lebih erat untuk bidang-bidang lainnya. Mungkin demikian sambutan dari GIZ-nya. Saya akan lanjutkan ke dalam paparan. Jadi paparan saya ini adalah peran sektor kehutanan dalam pencapaian SDG. Ya, ini dalam kick off. Lanjut. Tolong dilanjut. Wah, slide-nya nggak muncul. Jadi overview Pak mengenai SDG saya lanjutkan saja ini sambil nunggu slide. Oh, sudah ya? Sudah Pak. Oh, iya. Cuma di saya nggak kelihatan. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tujuan ini saya sampaikan dulu overview mengenai SDG-nya ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada dasarnya adalah dokumen kesepakatan yang memuat tujuan dan sasaran global mulai tahun 2016-2030. Ini disepakati bersama, kita tuh ingin seperti apa sih bumi ke depan ini. Jadi tahun 2030 ini ingin seperti apa kita. Nah, ini yang disepakati oleh semua ya Bu Arya, sudah semua negara anggota PBB ini menandatanganinya. Hanya tinggal kita bagaimana menginternalisasikannya ke dalam program pembangunan nasional.
Jadi secara nasional, langkah yang sudah ditempuh pemerintah ini antara lain melakukan pemetaan tujuan dan target SDG, kemudian menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Nah, prioritas pembangunan nasional ini tentunya adalah misi, visi, dan misi Presiden ya, dan Wapres, ya, kemudian dan Kabinet untuk melakukan kegiatan pembangunan yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDG pada setiap target, termasuk indikator proksinya, melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator, kemudian menyusun peraturan presiden. Nah, ini ada basis legal basisnya sudah ada, jadi Perpres, kemudian menyusun rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, serta roadmap ya, roadmap nasional dengan implementasi SDG di Indonesia. Nah, selanjutnya di dalam peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini, sektor lingkungan hidup dan kehutanan ini berperan atau berkontribusi secara signifikan di 9 goal, yaitu zero hunger, clean water and sanitation, kemudian decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, kemudian sustainable cities. Ini ada dua, kemudian ada juga ini responsible consumption and production, climate action, kemudian climate action, life below water, life on land. Namun di dalam SK Kepala Bappenas ini kehutanan itu hanya berkaitan dengan atau berkontribusi secara nyata di 7 goal. Yang tadinya ada di 9 goal, tapi sekarang hanya di dalam 7 goal. Nah, 7 goal ini adalah good health and well-being. Ini nomor 2-nya, zero hunger-nya tidak masuk lagi. Kemudian clean water and sanitation. Terus decent work and economic growth tidak masuk lagi, tapi masuk industry, innovation and infrastructure, sustainable city and communities, kemudian responsible consumption and production, climate action, and life on land. Jadi life below water-nya tidak masuk lagi. Selanjutnya adalah ini program kehutanan pada SDG ini apa saja sih gitu kan ya. Kehutanan di dalam potret kontribusi SDG KLHK ini memasukkan peran kehutanan di semua sektor. Tapi saya highlight di sini misalnya no poverty ini akses perhutanan sosial, pengembangan kelompok tani hutan, peningkatan penyuluh pembinaan desa penyangga, kawasan konservasi. Nah, kemudian di dalam zero hunger ini ada agroforestry, penggunaan kawasan hutan, pelepasan untuk tanah objek reforma agraria. Saya beri warna biru ini untuk mengetahui bahwa ini adalah yang didasarkan kepada Perpres yang pertama. Nah, kemudian ini yang hijau selanjutnya good health and well-being, ini restorasi ekosistem sebagai langkah preventif penyebaran penyakit tropis yang terabaikan. Ini juga tadi seperti yang disampaikan oleh di UN Desa ya, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, ini peran dari hutan ini untuk good health and well-being ini menjadi lebih jelas kalau hutannya juga sehat. Nah, kalau hutannya nggak sehat malah bisa terjadi ketidakseimbangan lingkungan yang akan menimbulkan hama dan penyakit nantinya berikutnya. Kemudian quality education, ini penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan dan juga tentunya kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan diklat, kegiatan koordinasi, kemudian gender equality, ini ada kegiatan koordinasi perencanaan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran perempuan dalam setiap kegiatan di tingkat tapak. Ini juga menjadi satu hal yang tidak dimasukkan menjadi program. Nah, tetapi kehutanan LLHK ini menjadi salah satu yang malah menjadi mentor ya, tingkatannya mentor untuk PUG di Indonesia ini. Itu salah satu
kementerian yang berhasil menjadi mentor. Kemudian clean water and sanitation ini nanti bisa dibaca ininya ya jelasnya. Selanjutnya rehabilitasi daerah tangkapan air untuk panas bumi. Ini yang affordable and clean energy 7 ini tidak masuk ke dalam SK baik Perpres maupun SK Bappenas ya, Kepala Bappenas. Tetapi ini ada peran-peran kehutanan yang juga dimasukkan, termasuk salah satunya adalah penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, karena kita merencanakan kegiatan-kegiatan hutan yang harus dilepaskan ya. Yang perlu atau harus dilepaskan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kemudian di dalam design work and economic growth ada pengusahaan hutan tanaman, ini khususnya ya kayak seperti yang sekarang ini hutan alam maupun hutan tanaman seperti silin ya, penerapan silin ya, dan sebagainya. Pengusahaan hutan masyarakat, kemudian jasa lingkungan, air dan ekowisata ini juga sebetulnya meningkatkan economic growth. Itu yang menurut perangkutan. Ini ada di dalam SK yang lain. Jadi pembedanya adalah yang hitam, keterangannya hitam itu adalah semuanya menurut 17 goal. Kemudian yang biru ini adalah yang sesuai dengan Kepres. Kemudian yang hijau ini adalah mandat sesuai ini Bappenas. Kemudian reduce inequalities ini juga ada beberapa kegiatan yang terkait atau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sustainable cities, kemudian responsible consumption. Nah, yang paling terkait tentunya ini climate action, karena di sini adalah climate action yang paling terkait dengan LHK, karena LHK ini ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Perubahan Iklim. Nah, ini pengembangan sistem MRV, penyelenggaraan RAN GRK, perubahan emisi nasional sektor LULUCF, kemudian Karhutla dan kawasan gambut. Nah, ini yang climate action yang dilakukan oleh kehutanan LHK. Nah, kemudian yang keempat adalah ada satu life below water, ini tidak masuk menjadi salah satu di SK Bappenas ini, tetapi kita mempunyai Taman Nasional Perairan Laut ya. Nah, karena kita juga care about life below water berkaitan dengan terumbu karang dan life lainnya. Nah, ini yang paling signifikan adalah life on land. Nah, ini life on land ini kegiatan mengelola hutan, rehabilitasi hutan, penyediaan benih, penelitian dan semua kegiatan kehutanan ini masuk di dalam life on land. Nah, itu di dalam kerangka tadi bagaimana kita mempunyai melakukan konservasi hutan sehingga hutan dan juga menyehatkan hutan kembali melalui rehabilitasi. Selanjutnya adalah ini peace and justice and strong instruction. Ini ada hal yang sebenarnya menjadi kegiatan, salah satu kegiatan utama juga. Bahkan kita punya Direktorat Jenderal khusus yang melakukan kegiatan ini untuk penanganan konflik, kemudian illegal logging, kemudian kebakaran hutan juga ya, yang ini ya. Nah, selanjutnya partnership, ini koordinasi kerjasama di dalam dan luar negeri untuk kegiatan-kegiatan yang bukan saja hanya filling the gap, tetapi juga boosting the activities. Jadi meningkatkan kegiatan, boosting the activities itu adalah kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa menjadi lebih baik. Nah, dukungan proklaim terkait SDG di LHK ini selain mendukung penyelenggaraan kegiatan, selanjutnya nih ya, pencapaian SDG LHK membantu juga penyediaan expert dari luar LHK, misalnya expert dari universitas atau dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kita merumuskan SDG ini atau merumuskan mana-mana sih kegiatan pembangunan kita yang berkaitan dengan pencapaian SDGs tadi.
Kemudian juga menyediakan ekspertis dari Forclime, karena pada dasarnya kami semua ini adalah expert, atau bukan expert ya, konsultan, konsultan advisor. Nah, ini yang memberikan juga advice kepada kegiatan. Ini yang sudah dilakukan ini pembentukan Pokja dan sekretariat SDG di Kementerian LHK, kemudian juga membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja. Kemudian yang paling besar ini adalah mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tadi. Nah, ini yang nanti akan disampaikan di dalam sesi berikutnya ya, Bu Ari, Pak Prof. Maryudi, nanti kita akan sampaikan apa-apa saja sih yang sudah dilakukan sehingga bisa menjadi contoh atau experience ya bagi kita semua, bahwa kegiatan-kegiatan ini perlu dikemas dan dimasukkan sehingga kontribusinya menjadi lebih jelas nantinya di dalam kegiatan kerjasama, khususnya kegiatan kerjasama luar negeri ini. Nah, selanjutnya, kenapa KPH? Nah, kita ini sudah membagi habis semua kawasan hutan ke dalam KPH. Nah, KPH ini ada KPHP, KPHL, dan KPHK. Sesuai dengan fungsi hutannya. Karena hutan kita hanya uniquely hutan di Indonesia dibagi ke dalam 3 fungsi tadi. Nah, ini KPH menjadi prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan lestari. Jadi kalau hutannya lestari, apapun yang kita lakukan, pasti kita akan menyasar tujuan-tujuan SDG tadi. Jadi di sini ada norma, standar, prosedur, kriteria ini yang perlu dari mulai tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, dan semua kegiatannya. Ini ketika KPH menjadi wilayah pengukuran kinerja untuk kehutanan. Nah, selama kita belum menganggap KPH itu sebagai wilayah pengukuran kinerja, kita tidak akan sulit untuk mengkuantifikasi nantinya. Mengkuantifikasi seberapa jauh sih kita sudah mencapai tujuan tersebut, atau mengadres ya, addressing the goals ya. Jadi addressing the goals ini tidak hanya dengan kita melakukan kegiatan ini, sebenarnya ini di dalam kerangka apa sih besarnya? Biasanya kan kita hanya melaksanakan hanya karena tugasnya, karena sudah ada di dalam program kita. Nah, ini juga yang perlu, yang nantinya perlu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan yang Forclime nih, ini secara garis besarnya periode 2009-2020 ini adalah di 4 pilot KPH yang tersebar di 4 provinsi di Indonesia. Jadi di Dinas Kehutanan Kaltim, Kaltara, Kalbar, dan Sulawesi Tengah. Jadi karena Sulawesi Tengah itu kita mempunyai satu program, support program untuk program 3 yang dilaksanakan oleh KFB. Nah, kemudian kelompok tani yang di dalam dan sekitar hutan. Ini apa saja yang kita lakukan? Mendukung penyusunan RP HJP, KPH, rencana jangka panjang KPH-nya. Kemudian penyusunan bisnis plan, kemudian juga melakukan memfasilitasi, mendukung pembangunan kerjasama dengan berbagai di KPH ini, supaya KPH-nya lebih berperan. Gitu. Karena KPH ini bukan hanya pelaksana, tapi dia adalah manajer kawasan. Kemudian penguatan kapasitas SDM KPH nanti akan disampaikan oleh Pak Edi nih, apa saja sih yang sudah kita lakukan. Walaupun ini proyeknya kecil gitu ya, kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mau, kita bisa berkontribusi. Jadi apalagi pengembangan agroforestry dari mulai, jadi kegiatannya begini, Forclime ini ada di tingkat nasional adalah untuk kebijakannya, perencanaan dan kebijakan, kemudian juga di tingkat provinsi ada untuk kegiatan perencanaan kegiatan dan kebijakan di tingkat provinsi, kemudian di tingkat tapak di KPH tadi itu adalah pelaksanaan kegiatannya. Kemudian mendukung KPH untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan RED Plus ya. RED Plus ini ya pekerjaan kita sebenarnya. Kemudian Britdal Karhut. Nah, tren ada yang peningkatan peran KPH, kolaborasi KPH masyarakat, inilah yang terjadi
di 4 provinsi tadi. Yang sebelumnya KPH ini kan sebagai orang baru atau tempat buangan malahan ya, orang-orang yang dianggap tidak terlalu ini di beberapa provinsi dari dinas ditaruh di KPH. Nah sekarang KPH ini sudah menjadi satu tempat yang prestigious nantinya gitu kan ya, prestigious karena dia managing the area, managing the forest. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran umum mengenai kegiatan Forkline, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja, dan juga SDG di sektor kehutanan, sehingga nanti di dalam seri berikutnya kita bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa memperlihatkan bahwa, oh yes, kita melakukan kegiatan ini di dalam kerangka mencapai kegiatan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandoyo. Sangat menarik ya. Tadi ternyata hutan kita itu tidak hanya 7 atau 9 tetapi juga menyentuh semua goal ya, 17 goals gitu ya. Berarti kita memang perannya memang luar biasa dalam semua sendi kehidupan kita gitu ya. Dan tadi juga Pak Wandoyo sudah menjelaskan tentang gambaran umum kegiatan dari Forkline gitu ya, dalam membantu untuk tercapainya SDGs di Indonesia khususnya di sektor kehutanan. Dan di sini menurut saya penting untuk menggarisbawahi bahwa KPH merupakan ujung tombak gitu ya di level tapak gitu ya dalam untuk implementasi SDGs ini. Baik, kita akan menuju paparan berikutnya dari Bapak Edi Marbianto. Pak Edi merupakan Strategic Area Manager Human Capacity Development GIZ. Beliau adalah alumni UGM, jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Sosial Politik, dan juga alumni Universitas Mula Warman Samarinda untuk program magister. Pak Edi punya pengalaman selama 30 tahun bekerja di dunia LSM dan proyek kerjasama internasional. Baik, Pak Edi, silahkan waktunya saya perkirakan sekitar 15 menit. Monggo Pak Edi. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pemaparan dari Pak Wandoyo terkait dengan SDG. Kalau Pak Wandoyo tadi berbicara dari konsep secara umum SDG dan kontribusi GIZ Forkline di dalam mendukung KLHK di dalam mencapai target-target SDGs. Kemudian kalau dari pemaparan saya hanya akan fokus ke goals nomor 1, yakni no poverty, atau terkait dengan tidak ada kemiskinan, dan juga pendidikan berkualitas yang merupakan goals nomor 4. Silakan lanjut. Nah, presentasi saya ini nanti secara umum akan dibagi 2 dan kita sedikit mencoba menggali program-program KLHK dan juga dukungan Forkline terkait dengan goal nomor 1 dan nomor 4 dan termasuk juga tantangan-tantangan yang dihadapi ke depannya. Lanjut. Nah, untuk bidang tanpa kemiskinan, ini mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, ini merupakan goals nomor 1, lanjut dari 17 goals yang ada. Lanjut, silahkan. Nah, ini goals nomor 1. Lanjut, Ibu. Nah, terkait dengan kemiskinan itu sendiri, ini pada bulan Maret 2020, ini diidentifikasi ada sekitar 9,78% atau 26,42 juta orang miskin.
Ini data dari BPS dan kemungkinan kalau kita ukur di akhir tahun 2020 ada kemungkinan angkanya naik. Karena selama pandemi COVID ini juga ada kecenderungan misalnya orang di PHK, kemudian kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan besar ini hipotesis bahwa kemiskinan semakin meningkat di situ. Nah, ini diukur dengan angka kurang lebih penghasilan per kapita itu sebagai angka garis kemiskinannya. Ini angka per kapitanya kurang lebih pendapatan $1 per hari. Lanjut, silakan. Nah, untuk terkait dengan angka kemiskinan ini, silakan lanjut. Di dalam SDG sendiri disebutkan pada 2030 ini mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari $1,25. Ini artinya apa? Kalau tadi 9,78% tadi memakai ukuran $1, kalau kita naikkan garis kemiskinannya $1,25 per hari, ini berarti angka kemiskinan yang tadi disebutkan BPS jumlahnya ini akan lebih besar lagi. Ini seperti itu. Nah, berbicara kemiskinan itu sendiri, ini tidak berbicara melulu soal angka-angka kemiskinannya, tetapi program intervensi yang masuk di dalam SDGs itu sendiri juga menyangkut misalnya pemberian semacam pemenuhan hak dasar, dan juga berpikir soal kerentanan dan kerawanan orang-orang untuk menjadi miskin. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, dengan adanya pandemi COVID ini, tingkat kerentanan sebagian masyarakat kita untuk menjadi miskin semakin tinggi, karena seperti adanya kehilangan pekerjaan, kemudian PHK, dan lain sebagainya. Ini. Sehingga intervensi-intervensi tidak hanya diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan, tetapi juga penciptaan semacam enabling condition atau kondisi yang nanti mendukung untuk misalnya orang bisa resisten, bisa survive, bisa tangguh di dalam mengantisipasi kemiskinan yang ada. Lanjut, silahkan. Nah, di KLHK sendiri seperti disebutkan oleh Pak Wandoyo ada 13 eselon 1 dan masing-masing itu kalau dihubung-hubungkan bisa nyambung dengan SDG. Tetapi kalau berkaitan dengan goals nomor 1 ini kurang lebih ada 5 eselon 1 atau 5 program yang berkaitan dengan upaya-upaya no poverty atau tanpa kemiskinan. Seperti misalnya dari program konservasi sumber daya alam dan ekosistem itu ada pembinaan daerah penyangga, kemudian dari pengendalian das dan hutan lindung ada upaya pelibatan masyarakat dalam RHL. Kemudian untuk PHPL misalnya di situ ada pengembangan kerjasama dengan masyarakat untuk pengembangan HHBK, kemudian penciptaan lapangan kerja. Lanjut. Kemudian juga dari perhutanan sosial tadi disebutkan ada berbagai intervensi pemberian akses kepada masyarakat melalui perhutanan sosial yang saat ini mencapai kurang lebih 4,1 juta hektar, dan itu kurang lebih itu merupakan sepertiga dari target semula yang 12,7 juta hektar. Kemudian juga dari BP2 SDM itu terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM ada upaya-upaya terkait dengan pembinaan kelompok tani, kemudian koperasi, lembaga pelatihan dan permagangan usaha kehutanan swadaya atau LP2 UKS yang ini kalau sederhananya seperti sekolah lapang, kelompok tani yang misalnya dibimbing secara intensif dan mempunyai keahlian tertentu sehingga bisa menjadi tempat berlatih dan tempat magang bagi kelompok-kelompok yang lain. Ini LP2 UKS. Selain itu juga dilakukan upaya penyiapan tenaga pendamping masyarakat. Ini program-program KLHK yang terkait dengan goals nomor 1 tanpa kemiskinan. Nah, lanjut silakan. Nah, di Forkline sendiri ada beberapa upaya terkait dukungan terhadap KLHK untuk mencapai goal nomor 1 ini, misalnya fasilitasi perizinan untuk perhutanan sosial, misalnya ini terkait dengan hutan desa, ada di Desa Setulang, kemudian di Kalimantan Utara, kemudian di Kalimantan Barat,
dan juga ada yang memakai skema kemitraan kehutanan. Ini di Forklife kami sendiri hanya sifatnya piloting ya. Ini jadi skalanya hanya 3 atau 2 karena sifatnya piloting, karena fungsi Forklife sendiri sebetulnya lebih menguatkan fungsi-fungsi yang ada di institusi pemerintahan seperti KPH yang disebutkan Pak Wandoyo, Dinas Kehutanan dan lain sebagainya, supaya mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga untuk fasilitasi hutan desa atau perhutanan sosial di tingkat tapak ini sifatnya hanya piloting. Kemudian juga untuk fasilitasi pengembangan kapasitas, baik kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan bagi LPHD dan kelompok tani hutan, kemudian pengembangan fasilitasi pengembangan usaha, pengembangan agroforestry, seperti juga pengembangan UMKM ini yang dilakukan di Cagar Biosfer Lorerindo di Sulawesi Tengah. Termasuk juga di sini yang kami lakukan adalah memfasilitasi penguatan kapasitas bagi tenaga penyuluh kehutanan maupun KPH. Ini kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh Forklife untuk mendukung goals nomor 1 tanpa kemiskinan. Termasuk juga di dalamnya tentu saja ada upaya-upaya advokasi untuk mempromosikan perhutanan sosial melalui berbagai forum. Lanjut, silakan. Nah, ini ada beberapa tantangan yang kami hadapi terkait dengan upaya mendukung perhutanan sosial sebagai salah satu pemberian akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan. Ini di banyak tempat perhutanan sosial itu izin sudah diperoleh, tetapi ini tidak berkembang. Izinnya sendiri dulu pengalaman kami seperti di Malino, di Desa Tulang, untuk mendapatkan izin hutan desa sendiri itu perlu waktu hampir 3 tahun lebih. Itu untuk mendapatkan izin. Nah, setelah dapat izin, untunglah di tingkat lokal ada berkembang misalnya inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan ekowisata dan lain sebagainya. Tetapi belajar di tempat lain untuk pengembangan perhutanan sosial ini juga tidak mudah, karena seringkali ini ketika berbicara mengenai usaha, ini merubah mindset dari petani tradisional menjadi petani wirausahawan yang misalnya berpikir soal market driver, ini juga tidak mudah, kita perlu waktu di situ. Kemudian juga ketika berbicara pendamping kehutan atau penyuluh kehutanan ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Di wilayah dampingan kami seperti di Kalimantan, Sulawesi ini pendamping atau penyuluh kehutanan ini jumlahnya sangat terbatas. Kemudian juga pendekatan keproyekan ini yang juga kadang-kadang yaitu tergantung proyek, ketika ada anggaran untuk ke lapangan ini pendampingan mungkin jalan terus, tetapi ini ketika sumber anggaran untuk pendampingan tidak ada, ini akhirnya ya udah pendampingan terhenti. Nah, termasuk juga ketika berbicara untuk pengembangan kerjasama dengan investor misalnya, ini tidak hanya untuk kelompok tani hutan atau LPHD, termasuk untuk KPH sendiri kami juga mengalami problema. Di banyak tempat hutan desa ataupun di KPH, data-data potensi hutan yang ada itu minim sekali, apalagi berbicara HHBK. Ini minim sekali, sehingga ketika mau didorong untuk pengembangan kerjasama dengan investor pasti akan menanyakan, berapa banyak hutan yang Anda miliki, berapa banyak kira-kira madu yang Anda miliki. Dan ini sulit dijawab di tingkat lokal karena datanya yang tidak tersedia. Nah, juga hal yang paling penting adalah di banyak tempat, khususnya di luar Jawa, ini kan persoalan aksesibilitas dan juga jaringan pasar. Yang ini juga menjadi salah satu kendala, karena untuk di beberapa tempat dari beberapa survei yang kami lakukan, misalnya petani sendiri mampu memproduksi, tetapi ketika mau memasarkan, ini kendala pasarnya, transportasinya, jalannya buruk, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu tantangan ketika berbicara untuk peningkatan pendapatan atau upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat sekitar desa hutan. Ini tantangannya seperti itu. Nah, lanjut, silakan. Ini berbicara goal nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Ini kalau lanjut silakan. Ini goals nomor 4. Nah, ini lanjut Mas. Untuk goals nomor 4 ini, pendidikan di Indonesia sendiri juga berbagai survei, misalnya dari UN, misalnya menyebutkan, UNESCO menyebutkan bahwa kita ada di peringkat 64, kemudian juga misalnya di
survei yang lain dari EDI itu menyebutkan ada kita di peringkat 57 dari 115 negara. Suatu capaian yang saya pikir sudah lumayan bagus, walaupun juga nanti masih perlu ditingkatkan di situ. Nah, lanjut silakan. Nah, untuk di target goals nomor 4 ini berbicara peningkatan pendidikan dasar menengah, kemudian juga pemberian akses bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, dan juga poin penting yang lain adalah ini juga termasuk juga peningkatan pendidikan atau pemberian keterampilan untuk orang-orang dewasa, sehingga nanti bisa berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga termasuk untuk pengembangan kewirausahaan. Ini yang target-target yang ada di dalam goals nomor 4. Tentu saja ada beberapa goals yang lain, tetapi saya hanya menyoroti untuk goals 4 ini ada beberapa target lain, tetapi saya menyoroti 3 yang penting ini. Dan untuk di lingkup KLHK sendiri, lanjut silahkan. Di lingkup KLHK sendiri ada 2 eselon 1 yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas ini, goal nomor 4, yakni di bawah BP2 SDM yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dan kejuruan kehutanan. Walaupun juga sebetulnya kalau melihat dari target tadi seperti diklat itu juga sebetulnya masuk di dalam goal nomor 4. Dan juga ada eselon 1 yang lain terkait dengan penelitian dan pengembangan LHK, ini untuk pengembangan wisata ilmiah. Ini yang ada di Litbang ini. Ini program-program yang ada di KLHK terkait dengan goal nomor 4. Nah, lanjut silahkan. Dari Forclaim sendiri kami mensupport pengembangan goal nomor 4 dengan BP2 SDM, khususnya melalui penguatan kapasitas untuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. Ini saat ini ada 5 SMK yang ada di bawah KLHK dan ada sekitar 25 SMK kehutanan yang di bawah Kemendiknas, baik yang sifatnya negeri maupun swasta. Ini kami kalau di 5 SMK ini relatif sudah lebih mapan ya, karena misalnya guru-gurunya juga sebagian besar berpendidikan kehutanan, tetapi untuk 25 SMK kehutanan yang di bawah Kemendiknas ini yang dalam beberapa hal kualitas gurunya masih perlu banyak ditingkatkan, sehingga kami memfasilitasi mereka melalui berbagai pelatihan, workshop, studi banding untuk guru-guru dan siswa. Termasuk juga kami berusaha mendorong bagaimana link and match antara dunia pendidikan dengan dunia tenaga kerja dengan melakukan penyusunan kurikulum di SMK kehutanan dengan melibatkan para user. Misalnya saat itu yang kami lakukan ketika KPH merupakan konsep baru, kami ajak KPH untuk membantu memberikan input-input di dalam pengembangan kurikulum di SMK kehutanan misalnya. Kemudian juga terkait dengan SMK kehutanan, kami mendorong karena di SMK kehutanan selain ada ijazah sekolah, juga ada ijazah keterampilan. Kami bersama kawan-kawan di SMK kehutanan dan Pusdiklat saat itu mendorong berdirinya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk membantu sertifikasi untuk alumni-alumni SMK kehutanan. Nah, kemudian di bidang kediklatan sendiri kami mendukung misalnya Pusat Diklat SDM LHK untuk mengembangkan e-learning atau pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2014. Pada mulanya mulai 2014 sampai 2016 ketika kami mencoba mengintroduksi e-learning, banyak pihak yang sanksi terhadap e-learning ini, kualitas dan juga tingkat aplikasi dari e-learning itu sendiri. Tetapi dengan adanya pandemi COVID, ini e-learning menjadi salah satu pilar yang menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi layanan kediklatan selama pandemi COVID. Jadi ini ada berkah yang dibawa oleh pandemi COVID, sehingga orang kemudian familiar untuk menggunakan e-learning. Termasuk sekarang ini kita menggunakan distance learning atau online meeting, misalnya fasilitas semacam itu. Kemudian kami juga mengembangkan berbagai pengembangan paket diklat untuk kawan-kawan KPH, khususnya di wilayah pilot kami, juga mendukung Bakti Rimbawan. Bakti Rimbawan ini
merupakan program yang dimulai sekitar 2014 dan merekrut sarjana kehutanan, kemudian sarjana bidang lain dan beberapa tenaga SMK untuk diperbantukan di KPH. Ini Bakti Rimbawan, tetapi ini tahun ini kayaknya program ini sudah berhenti karena keterbatasan anggaran di tingkat KLHK. Nah, selain itu kami juga mendukung pengembangan kediklatan untuk masyarakat, misalnya khususnya yang berkaitan dengan perhutanan sosial. Nah, kemudian juga hal yang lain lagi di dalam mendukung proses pembelajaran di SMK maupun kediklatan, kami mendorong untuk pengembangan hutan diklat Loa Haur di Samarinda dan juga Tabu-Tabu. Ini bagaimana hutan diklat ini bisa didesain dan dikelola sedemikian rupa. Kalau UGM punya Wanagama, ini beberapa balai diklat juga punya hutan diklat yang harapannya itu bisa menjadi tempat pembelajaran dan juga tempat praktek. Sehingga pembelajaran atau diklat yang dilakukan benar-benar practical oriented, tidak hanya berbicara tentang teori-teori. Ini harapannya seperti itu. Nah, ini tantangan-tantangan yang kami hadapi ini di dalam pengembangan goals nomor 4 atau di dalam pengembangan pendidikan dan kediklatan di KLHK ini terkait dengan SMK. Ini kayaknya saya melihat ada kegalauan gitu untuk arah pendidikan SMK kehutanan. Apakah ini akan menciptakan tenaga terampil, misalnya middle technician semacam itu, ataukah ini menciptakan wirausahawan? Tetapi fakta juga menunjukkan ternyata dari SMK itu sendiri juga lebih banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga ini mungkin perlu ada reorientasi di situ. Di tahun 2013-an saya masih ingat itu dulu SMK di bawah KLHK itu 4 tahun. 1 tahun terakhir itu gunanya untuk mata pelajaran yang sifatnya produktif, keterampilan di situ. Sehingga ini bisa juga diarahkan untuk menciptakan wirausahawan muda di sektor kehutanan. Tetapi mulai saya lupa 2016 atau apa, mereka diciutkan lagi menjadi 3 tahun saja. Ini ada perubahan orientasi. Nah, ini nampaknya perlu diarahkan kembali. Ini harus arahnya kemana? Selain juga ada faktor negosiasi dengan Kemendiknas tentang kurikulum-kurikulum. Sehingga ini memang mungkin kalau menurut saya pribadi ini pendidikan SMK perlu reorientasi. Kemudian juga SMK kehutanan khususnya di bawah KLHK ini didominasi oleh siswa dari daerah perkotaan yang kurang menyukai pekerjaan lapangan. Ini juga menjadi sebuah challenge tersendiri sehingga mereka lebih suka kerja di kota yang nyaman, yang ada sinyal dan lain sebagainya. Kemudian yang juga berikutnya ini untuk SMK kehutanan ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Daerah-daerah yang berhutan seperti Kalimantan, Papua ini SMK kehutanannya minim sekali. Ini minim sekali. Baik yang negeri maupun yang swasta ini minim. Kemudian juga ini tantangan terbesar juga ini lapangan usaha di sektor kehutanan masih belum pulih sehingga link and match dengan dunia industri kita juga masih terbatas. Kurikulum-kurikulum di SMK apakah benar-benar sudah match dengan kebutuhan dari pasar, dari market? Ini menjadi tanda tanya besar. Termasuk juga kediklatan-kediklatan yang ada apakah memang sudah dilingkan dengan bidang kerja? Ini juga menjadi masih tantangan tersendiri. Nah, ini juga indikator-indikator saya melihatnya kalau melihat dari indikator yang ada, kita sebagian besar misalnya kediklatan itu masih dari sejumlah, dilihat dari jumlah sekian yang diluluskan. Apakah kemudian dari lulusan itu kemudian mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan lain sebagainya, ini belum ada indikator-indikator yang lebih tajam untuk mengukur itu. Nah, ini link and match dengan direktorat teknis ini terkait dengan kediklatan ini juga masih menjadi tantangan tersendiri. Apakah program-program diklat yang diselenggarakan ini benar-benar mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional atau program prioritas dari masing-masing eselon 1 teknis yang ada atau belum? Ini merupakan tanda tanya besar. Upaya-upaya sebetulnya sudah dicoba dilakukan melalui rakor-rakor, tetapi nampaknya ini dalam proses-proses pengambilan keputusan, kadang-kadang yang hadir dalam rakor mungkin bukan orang yang tepat, sehingga ini
link and match antara lembaga kediklatan sebagai lembaga pelayanan dengan direktorat teknis ini kadang-kadang masih ada kesenjangan di situ. Baik, kira-kira itu Bu Ari, presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi ya atas paparannya tadi terkait dengan apa contoh-contoh gitu ya kegiatan di level di lapangan gitu ya terkait dengan terutama goal nomor 1 dan nomor 4 gitu terutama apa dan juga terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan yang ternyata cukup banyak juga gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa menjadi bahan diskusi nanti setelah ini. Tetapi sebelum kita menginjak ke acara diskusi, kita akan kembali ke Mas Wira dulu yang tadi berjanji sudah akan memberikan kuis setelah presentasi. Monggo Mas Wira, over to you. Mas Wira, jadi ada kuis atau bagaimana ini? Halo. Oke, Mbak Sekar mungkin ya. Sekar atau Mas Wira, monggo. Pak Edi, Mbak Sekar atau Mbak Wira? Ya, Sekar? Ya. Sudah terlihat? Ya, silakan. Oh, ya udah terlihat. Kabut juga udah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Oh ya. Iya ini Mas Wiranya yang balik layar ini saya Mas Wira sama Pak Andri lagi dari Novotel Bogor juga apa namanya karena ini ada ini Mbak Sekar maaf suaranya putus-putus. Ya. Mbak Sekar maaf suaranya agak putus-putus. Apa mungkin mikrofonnya didekatkan gitu ya? Tes. Nah itu lebih jelas. Nggih. Halo Pak Edi, dengar? Kami mendengar, menunggu dirimu. Monggo. Oke, siap. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Kita hari ini akan ada kuis Kahoot. Kuis Kahoot ini untuk ngetes nih teman-teman sekalian tadi yang peserta-peserta yang ada di online course kick-off online course SDG ini mendengarkan nggak nih ke Pak Wan dan juga ke Pak Edi. Dan untuk ikut kuis Kahoot ini gampang banget caranya. Teman-teman silahkan buka device-nya, bisa berupa tab atau bisa berupa HP atau bisa udah muncul satu-satu namanya, bisa berupa HP atau bisa berupa laptop. Silahkan klik kahoot.it. Kahoot.it bisa pakai apa? Bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Safari, bisa pakai Microsoft Edge. Silahkan klik kahoot.it. Kemudian masukkan game pin-nya 75160. Masukkan game pin 75160. Kemudian silahkan masukkan nama. Namanya tolong nama beneran ya, jangan nama samaran. Itu ada, saya lihat ada nama bakso segala itu, jangan bakso, jangan mie ayam. Soalnya nanti untuk 5 pemenang dari kuis Kahoot ini akan kita berikan bingkisan menarik berupa merchandise dari GZ4Climb dan juga buku-buku publikasi dari masa fase 3 Forest and Climate Change Program dari GIZ. Ya, kita lihat ini udah 18 orang yang join, saya tunggu sampai 3 menit, silahkan. Masih 19. Sekali lagi tolong pakai nama beneran ya, nama asli, jangan pakai bakso, jangan pakai mie ayam kayak gitu. Jangan kalau misalnya namanya Sekar jangan sampai ditulisnya Nikita Mirzani gitu kan. Atau kalau misalnya namanya Wira gitu tiba-tiba diganti jadi Leonardo DiCaprio, jangan ya. Soalnya ini nanti nama dari pemenang ini pemenang-pemenang ini nanti akan kita kirim hadiahnya ke rumah masing-masing.
Sejauh apapun akan tetap kita kirimkan. 24 orang sudah. Ini berapa menit lagi Mas Wira? 30 detik lagi. Oke, udah ada Andre, Iksan, Denny, Cahya, Laras, Ilham, Doni, Uma. Ya. Oke, Jojo, Dewi. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pendaftaran ditutup. Kita sudah ada 29 orang yang join. Mari kita lihat di kuisnya. Apa aja pertanyaannya? Silakan Mas Wira. Kuis dimulai. 3, 2, 1. Kuis. Apa kepanjangan dari SDG? Sustainable Development Generation, Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals atau Sustainable Degradation Goals. Silakan jawab. Ini sebenarnya selain benar juga harus cepat jawabnya. Jadi ini juga bergantung sama koneksi internet ya. Koneksi menentukan prestasi. Sekarang bukan posisi menentukan prestasi nih. Kalau di zaman pandemi ini udah koneksi menentukan prestasi. Ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, 21 orang menjawab benar. Jadi SDG itu singkatan dari Sustainable Development Goals, bukan SDOGER ya. Ya, next. Kita lihat di chat, Citra memimpin, kemudian disusun oleh Faiha dan Novika. Oke, next. Kita lanjut ke kuis selanjutnya. Ada berapa total target SDG? Oh, kalau tadi dengerin, itu udah ada disebutkan di presentasinya Pak Wandoyo ya. Ini total target SDG, bukan hanya target SDG yang merupakan kontribusi kehutanan dari peraturan pemerintah, peraturan presiden ataupun peraturan dari Kepala Bappenas, tapi total, TOTAL, total. Berapa kali? 15, 16, 17, atau 18? Oh, semua udah jawab ini, udah ada 31 penjawab. Kita lihat. Ya, 24 orang menjawab benar. Ini agak sepi, jadinya saya minta teman-teman dari Sebijak atau teman-teman dari GIZ untuk buka mic dan ikut tepuk tangan ya nanti ya kalau misalnya. Oke, bisa nggak? Bisa. Biar nggak sepi gitu loh. Saya jadi merasa sendiri. Iya, boleh Mbak, boleh. Oke, ayo Mbak lanjut. Oke. Siap. Untuk nomor satunya ada Faiha, disusul oleh Citra, dan Andre menyusul tadi dari nomor 5 jadi nomor 3. Ini ada di chart namanya ini bisa diskualifikasi ini ya. Oke, apa target SDG nomor 1? Hapus kemiskinan, penanganan perubahan iklim, pendidikan bermutu, atau menjaga ekosistem darat. Ini tadi siapa ini? Pak Wandoyo dan dijelaskan lebih lanjut di presentasinya Pak Edi. Keterlaluan kalau nggak bisa. Ayo, tangan semua. Oke. 4, 3, 2, 1. Oke. 20 orang jawab benar, luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Faiha memimpin, Citra kemudian Tutut. Next, Mas Wira. Oke, next pertanyaannya. Berikut masuk program KLHK terkait goal SDG nomor 1 kecuali yang mana ayo? Konservasi sumber daya alam ekosistem, pengendalian das dan hutan lindung, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, atau penelitian dan pengembangan KLHK. Silakan. Untuk Bu Arti, Pak Om, dan Pak Edi jangan kasih bocoran. Enggak, kita mendengar. Ada. Atau jangan-jangan Pak Edi, Pak Wan, Bu Ari ini tapi pakai nama beda nih. Saya nggak ikut, Mbak. Kecuali penelitian dan pengembangan. Kita lihat next. Oke, Andre. Wow, Mas Andre ini next. Pertanyaan nomor 5, Indonesia di peringkat berapa menurut survei pendidikan Education for All Development Index atau EDI? Bukan Edi Marbianto ya. EDI yang lain. Education for All Development Index. Dapat 6. Oh, tadi kalau mendengar Pak Edi pasti Pak Edi pakai Y. Bisa ngerjain ya Mbak pasti. Pasti bisa jawab. Ini nanti lihat mahasiswa yang kan ini mahasiswa yang
Ya. Wow. Next. Next. Oke, Andre tergeser. Wah, ini Andre Kacau. sepertinya nggak dengerin ini lah. Iya. Andre lost Anindra dan connection. Faiha. Iya, Next. koneksinya nggak bagus Mbak mungkin. Berapa persenkah tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2020? 8,79%, 9,78%, 9,87%, 7,89%. Jawab aja. Salah enggak? Ini poinnya. Angkanya hampir mirip-mirip nih Mbak. Ya. Ayo, berapa ya ini ya? Tadi kalau dengan presentasinya Pak Edi ini sudah disebut juga nih. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Iya benar. Tingkat Yeay, kemiskinan betul. Indonesia per Maret 2020. Next, Mas Wira. Kita lihat di chartnya. Oke, Tutut masih memimpin. Next. Pertanyaan nomor 7 di bawah ini yang pernyataan yang salah mengenai masalah kemiskinan, yaitu kemiskinan dilihat dari ukuran pendapatan, kemiskinan dilihat dari kerentanan dan kerawanan masyarakat menjadi miskin, kemiskinan menyangkut pemenuhan hak dasar warga, atau kemiskinan dilihat dari perbedaan kelompok masyarakat dalam kehidupan. Ayo apa ya jawabannya ya? Nah, ini kayaknya semua kayak gitu. Waktunya cuma 30 menit. Ada waktu untuk buka Google. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berbaik sangka ya, mungkin itu tadi bacanya pernyataan yang benar mungkin ya. Next. Oke, Tutut tidak tergoyahkan, dia berarti tadi adalah salah satu di antara dua yang benar. Dengan Fikri Danang, kemudian disusul oleh Faiha, Uma, dan Andre. Next. Di bawah ini tujuan SDG yang paling terkait dengan sektor kehutanan dan lingkungan, yaitu yang mana? Action dan climate action dan support and economic growth, life and equality, peace, justice, institution, dan life. Lalu Pak Wandoyo tadi udah menjelaskan itu di slide-nya. Gampang banget. Atau susah? Gampang Mbak kalau ingetin gampang. 18 orang menjawab luar biasa. Climate action dan life. Next, Mas Pira. Soalnya 10 coba. Ya, Mas memimpin. Disusul oleh Faiha. Tidak tergoyahkan. Boleh nanya. Oke. Saya penasaran ini Tutut siapa, jangan-jangan ini nama samarannya Ibu Ari nih. Aduh, Jadi, Mbak, makanya bener banyak ya Mbak. Di bawah ini pernyataan yang benar terkait Indonesia dan SDG, yaitu Indonesia menyusun peraturan presiden terkait pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah mengisi operasional beberapa tujuan SDG. Indonesia telah membangun badan khusus terkait SDG bawah atau Indonesia memiliki database terkait kriteria dan indikator pencapaian SDG. Mana nih? Ayo. 2, 1. Wah, cepat sekali nih Mbak. Indonesia menyusun peraturan presiden terkait pembangunan berkelanjutan. Ini tadi juga udah dipresentasikan oleh Pak Wandoyo. Next. Oke. Menurut info dari Mas Wira, setelah ini adalah pertanyaan terakhir, dan pertanyaan terakhir itu bernilai 2000 poin. Jadi siapapun yang sekarang poinnya di bawah masih 5.000, di bawah 5.000 itu masih memiliki kesempatan untuk menjadi 5 besar. Silahkan siapkan koneksinya, pinjam koneksi tetangga juga boleh. Yang penting yang ini benar. Sebijak merupakan pusat studi bidang apa? Ayo. Ayo. Kimia kayu. Aduh, berat. Ya. Wah, gampang banget ini. Kalau ada yang jawab terlalu 5, 4, 3, 2, 1. Dan 24 orang menjawab benar. Kita lihat chart terakhir di podium siapakah
Peringkat 3 ada Aninda, silakan tepuk tangan. Dan peringkat 2 ada Andre, dan peringkat 1 adalah tapi jangan khawatir, yang akan mendapatkan hadiah tidak hanya 3 orang saja, tapi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa akan ada 5 orang yang akan mendapatkan hadiah, dan 5 orang ini nanti kita akan umumkan di chat ya Mas Wira ya. Mas Wira akan mengumumkan di chat karena di kuis Kahoot-nya sendiri sudah ada rekapan hasil klasemennya. Nah, hasil chatnya untuk 5 orang. Kemudian nanti mohon untuk 5 orang yang sudah disebutkan di chat room. Ya, ini ada 5 orang ini: Fahrani, Andre, Aninda, Faiha, dan Citra. Fahrani, Andre, Aninda, Faiha, dan Citra. Silahkan mengirimkan nama dan juga alamatnya ke wira.hakim@giz.de untuk nanti bisa dikirimkan dari kami hadiahnya. Sekali lagi mohon untuk Fahrani, Andre, Aninda, Faiha, dan Citra mengirimkan nama dan juga alamatnya ke wira.hakim@giz.de. Dan ini nanti juga akan kami tulis juga untuk alamat email Mas Wira dan juga petunjuknya ke chatroom. Demikian dari saya untuk kuis Kahoot. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ar. Terima kasih Mbak Sekar dan Mas Wira. Sangat meriah kuisnya. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu diskusi. Ini waktu kita mungkin hanya sekitar 30 menit gitu, dan peserta kita 50, oke. Mungkin saya akan buka langsung saja, supaya lebih interaktif gitu ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang angkat tangan. Bagaimana cara bisa lihat angkat tangannya? Sudah 3 orang, Bu. Iya. Ada Yeni, ada Harsanto Mursyid, sama Siti Nur Badriah. Ada 3 orang. Ada 3 orang ya? Iya. Oke, silahkan 3 orang, mulai dari siapa? Yeni ya? Yeni Mbak boleh, Yeni. Kemudian yang kedua Mursyid, Harsanto yang Mursyid. ketiga Siti Nur Badriah. Silahkan. Mohon dibantu untuk unmute mikrofonnya untuk 3 orang tersebut. Oke. Pertanyaannya silakan singkat, jelas, to the point. Oke. Ibu Yeni ini sepertinya belum. Oke. Atau enggak harus? Sepertinya tadi ada ini, Bu, salah mencet mungkin ya dari Ibu Yeni. Ya. Ini masih ngacung. Iya. Monggo Ibu Yeni, apabila ada pertanyaan. Masih mute, Mbak. Bisa di-unmute nggak sama panitia? Oke. Udah unmute sendiri bisa. Oke, tadi kepencet. Oke. Yang berikutnya Mbak siapa tadi? Yang ngacung berikutnya tadi Harsanto Mursyid, Bu. Oke. Silahkan Mas. Atau jangan-jangan juga sama. Oh, salah pencet juga. Sepertinya iya, karena kurang familiar dengan. Oke. Kalau Mbak Siti Badriah? Oke, Ibu. Oke. Iya, masih belum, Bu. Mungkin bisa move ke chat pertanyaan chat. Saya lihat di chat box dulu ya. Ini ada beberapa orang yang sudah menyampaikan pertanyaan. Pak Wiono, silahkan kalau ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Bisa di-unmute. Lewat yang di chat aja Mbak, nun sewu. Oke, jadi ini Pak Wiono ada beberapa 2 pertanyaan ya kalau nggak salah. Yang
Oh, satu pertanyaan, satu informasi gitu ya. Yaitu yang pertama terkait dengan KPH gitu ya, bahwa KPH itu memang ujung tombak dalam pelaksanaan atau implementasi SDGs di lapangan. Tetapi pada kenyataannya gitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Wiono itu dalam program perhutanan sosial di Jogja gitu, peran KPH itu lebih seperti figuran dan sangat minim gitu. Padahal banyak kelompok tani HKM yang perlu disupport oleh KPH. Ini bagaimana perspektif dari Pak Wan dan Pak Edi ini, mungkin lebih ke Pak Wan gitu ya. Bagaimana supaya peran KPH itu bisa berperan lebih banyak dalam mengarus utamakan gitu atau implementasi SDGs di lapangan. Monggo. Satu-satu dulu. Monggo Pak Wan, mungkin bisa menanggapi. Langsung nih Bu. Oke. Ya. Baik, terima kasih ini Pak Wiono. Menarik, ini memang bukan hanya di Jogja ya terjadi sekarang ini, karena bagaimana kita ada dua hal. Yang pertama adalah karena agroforestry adalah program pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Ini ada hal yang unik karena di pusat ini adalah di KLHK, sedangkan KPH itu anak buahnya pemerintah daerah. Jadi ada yang perlu dibenahi di dalam sisi policy, bagaimana implementasi atau fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan ke depan ini bisa langsung masuk ke dalam KPH, karena KPH bukan UPT-nya pusat, tapi UPT-nya Dinas Kehutanan. Nah ini yang di luar Jawa sama memang unik kalau di Jogja ini karena Jogja ya memang spesial. Jadi operasionalnya dilakukan oleh Kementerian LHK melalui UPT-nya. Nah, persoalannya adalah bagaimana nantinya kita membangun kerjasama dari mulai perencanaan sehingga tepat sasaran dan KPH mendapat porsi lebih baik. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya perubahan organisasi di kementerian ini akan terjadi hal yang lebih baik, yaitu bagaimana si KPH ini juga menyesuaikan rencana pembangunan jangka panjangnya dengan program-program nasional, ya khususnya ya seperti tadi agroforestry ya atau social forestry ke depan. Jadi sementara ini memang karena ada kesulitan fiskal ya, persoalan fiskal karena dari Kementerian Kehutanan tidak bisa masuk daerah. Jadi harus ada yang namanya desentralisasi, dekonsentrasi, atau kegiatan pembantuan. Nah ini kegiatan tiga hal ini yang perlu nantinya bagaimana disikapi sehingga pelaksanaan agroforestry atau social forestry ini ke depan bisa menjadi lebih tepat sasaran dan juga sesuai dengan prioritas dari KPH yang bersangkutan. Mungkin itu Bu Ari, ini masih mudah-mudahan sudah dapat menjawab pertanyaan dari Pak Wiono ya. Oke, matur nuwun Pak Wan Bu Ari. Yang kedua ini mungkin terkait dengan pendidikan kehutanan ini dari Pak Wiono juga yang kebetulan dari sekolah vokasi UGM gitu ya. Beliau siap bekerja sama dengan GIZ gitu ya terkait dengan pengembangan kurikulum dan sertifikasi kompetensi gitu ya. Karena di sekolah vokasi UGM ini dengan program studi D4 pengelolaan hutan itu sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP Kehutanan seperti LSP Rino maupun LSPHI. Monggo Pak Edi kalau akan menanggapi. Kalau saya melihatnya ini lebih merupakan masukan ya dari Pak Wiono. Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang nanti untuk kami coba, untuk kami lihat peluangnya. Karena untuk nanti program
fase 4 ini kami akan lebih banyak melihat ke Indonesia Timur, tetapi ini kami akan coba lihat peluang-peluang untuk nanti pengembangan kerja sama ke depan. Itu aja Bu. Kalaupun belum bisa menjanjikan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi ya. Berikutnya kita ada Ibu Novita Anggraini dari Dishub Kaltara gitu ya. Ini terkait dengan UU CK, undang-undang yang baru disahkan nomor 11 tahun 2020 gitu ya. Mungkin juga nyambung dengan pertanyaan yang tadi Pak Wan yang terkait dengan implementasi PS dan seterusnya itu, apakah dengan adanya UU CK itu akan mempercepat atau mempermudah atau bisa tadi kan Bapak menyampaikan ada masih banyak kendala-kendala gitu ya, sehingga KPH belum bisa menjadi memerankan peran yang seharusnya gitu di lapangan. Apakah dengan nanti UU CK dan dan PP-nya gitu kira-kira punya harapan untuk mempermudah atau mempercepat gitu proses memfasilitasi untuk mainstreaming atau mengarus utamakan KPH sebagai ujung tombak dalam implementasi SDGs di lapangan dan juga untuk pencapaian gitu ya, target-target yang sudah dijelaskan tadi, pencapaian target-target SDGs pada tahun 2030. Monggo Pak Wan. Baik. Jadi ini kemarin sudah sedikit dibahas juga nih bersama Bu Ari nih. Sangat menarik karena gini, UU CK ini belum ada, kita belum mempunyai kejelasan apa saja sih, terkait mana saja sih. Nah ini yang perlu nantinya dipilah-pilah pelaku pemilahan mana saja yang nantinya berkaitan misalnya dengan social forestry atau dengan konservasi, dengan perizinan mengenai pengusahaan di bidang kehutanan, berkaitan dengan misalnya jasa lingkungan ataupun pariwisata alam di KPH. Sehingga ini yang akan menarik sehingga nantinya justru kita yang ingin mendapat nantinya perlu memberikan masukan kepada pemerintah di dalam rangka penyusunan PP-nya. Sehingga PP itu menjadi lebih operasional dan harapannya tentu kita sungguh berharap nih KPH ini adalah masa depan hutan Indonesia nih, pengelolaan hutan Indonesia ini. Jadi bukan hanya SFM seperti yang kita tahu forest harvesting ya atau pemanenan hasil hutan, tetapi bagaimana mengelola hutan itu untuk mendatangkan benefit atau manfaat sebesar-besarnya dari bukan hanya kalau sekarang kita bicara beyond timber katanya gitu kan ya, beyond timber ini bisa muncul. Nah harapannya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa nantinya lebih operasional dan juga tentunya kan sesuai dengan harapan kita semua bahwa UCK ini dapat menyingkat proses yang tadinya harus all the way dari Tapak ke Jakarta, sekarang mungkin bisa di tingkat KPH. Nah ini harapan-harapan ke depan ini kita masih di dalam harapan kalau kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin itu respon saya Bu Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan. Ini banyak sekali pertanyaan. Yang berikutnya ini dari Farihatul Ibrisa gitu ya. Ini bertanya, mungkin juga ini penting gitu ya untuk kita pahami bersama. Ini pertanyaannya bedanya SDGs dengan MDGs itu apa gitu. Bedanya kan sebelumnya kita punya MDGs gitu ya. Bedanya SDGs dan MDGs itu apa? Apakah indikator atau goalnya itu berbeda dan target-targetnya itu bedanya apa gitu. Monggo mungkin Pak Edi mungkin bisa spesifik memberi contoh di goal 1 dan goal 4. Monggo Pak. Halo?
Halo, nuwun sewu Bu, di sini lagi azan, suaranya agak roaming, nuwun sewu. Iya. Mungkin Pak Wandala dulu. Nggih, Pak Wandala dulu agak roaming di Monggo sini. Pak Wan, Nggih. mungkin menanggapi dulu. Baik, jadi gini, MDG, Millennium Development Goals ini sebenarnya sudah selesai dan dianggap tidak sukses oleh berbagai negara. Ya, oleh berbagai negara ini dianggap tidak sukses atau kurang lebih tidak tercapai sehingga dibuatlah SDGs. Ini tanggal 2006. Jadi 2015 dan sebelumnya itu MDGs. Nah, masalah ketidakberhasilan internal sudah disepakati sebelumnya di dalam MDGs ini tidak membumi atau tidak dilaksanakan secara lebih menyeluruh karena ada target-target, misalnya target mengenai yang berkaitan dengan climate action gitu ya, belum ada aksi-aksi kegiatan itu. Oleh karenanya disepakatilah tahun 2016 itu MDG. Basisnya secara umum ini sama saja sebenarnya, hanya dibahasakan dalam bentuk lain sehingga keluarlah dari 17 goal. Saya lupa goalnya berapa di MDGs ini. Tapi yang jadi 17 goal ini supaya nanti ini perumusan kembali dari MDGs dari SDGs ini diharapkan tahun 2030 ini kita mempunyai yang kita harapkan bersama, misalnya sudah tidak kelaparan tidak terjadi lagi atau kemiskinan tidak sebanyak sekarang. Kedamaian sudah lebih banyak lagi. Nah, kemudian kondisi hutan atau sudah menjadi lebih baik. Kegiatan yang berkaitan dengan iklim ini akan menjadi lebih baik karena perubahan iklim ini adalah lead to terjadinya bencana alam. Jadi, in prinsip ini perubahan hanya menjadi lebih detail. Karena nanti kalau kita ini diskusinya bisa panjang ya, karena di dalam masing-masing goals ini ada indikator, target dan indikatornya di masing-masing goals yang dipertelakan lebih jauh lagi dalam SDGs maupun di dalam MDGs yang prinsipnya adalah sebenarnya sama saja, kita ingin mempunyai bumi yang lebih baik untuk bijak dan kita hidupi bersama. Mungkin itu tambahan tanggapan saya. Makasih Bu Arif. Oke, Pak Edi mungkin bisa memberi contoh lebih spesifik untuk perbedaan untuk goal 1 dan goal 4 dari antara MDGs dan SDGs. Monggo Pak Edi. Atau masih azan? Maaf. Tadi sudah mute. Oke. Kalau di MDG itu kan ada 8 goals ya Bu ya. Yang pertama itu goals untuk kemiskinan dan mengatasi kelaparan. Yang di dalam SDG itu dipecah jadi 2. Itu goal 1 untuk tanpa kemiskinan, yang kedua untuk tanpa kelaparan itu dipecah gitu kan. Kemudian ada di MDGs ada goal education, primary education, tetapi di dalam SDGs itu tidak hanya primary, tetapi juga pendidikan menengah dan juga pendidikan yang sifatnya pendidikan keterampilan, di situ vokasi misalnya masuk di situ. Nah, kemudian goal yang ketiga di MDGs itu ada gender equality dan empower women, itu masih ada di SDG juga, itu di untuk gender. Kemudian ada reduce child mortality, kematian anak itu untuk di MDGs itu goal nomor 4. Goal nomor 5 itu improve maternal health itu. Kemudian yang ke-6 itu di MDGs itu combat HIV AIDS, malaria and other diseases. Nomor 7 goalnya adalah ensure environmental sustainability, dan ke-8 global partnership. Nah, saya melihat ini dibandingkan dengan MDGs, SDG itu lebih rinci dan lebih lengkap gitu. Nah, kalau kita ingat tadi di presentasi Pak Wandoyo misalnya, itu disebutkan untuk pilar di bidang sosial, misalnya kemiskinan, kemudian kelaparan, itu ada 5 pilar pembangunan sosial.
Kemudian ada pilar pembangunan ekonomi, itu ada 5 juga. Kemudian di pilar pembangunan lingkungan ada 6 untuk SDG. Kemudian ditambah 1 pilar tata kelola, pembangunan tata kelola. Nah, saya melihatnya itu di SDG lebih lengkap, lebih rinci, dan juga perhatian terhadap isu lingkungan itu nampaknya semakin detail, semakin rinci, termasuk seperti isu climate change, segala itu sudah dimasukkan di dalamnya. Jadi itu komentar saya, Bu, di SDG lebih lengkap dan lebih detail dibandingkan MDGs. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Edi ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini spesifik ke Pak Wandoyo. Kenapa contoh-contoh tadi yang disampaikan itu semuanya ada di Kalimantan dan Sulawesi? Apakah di tempat lain SDGs belum menjadi prioritas, Pak? Pak Wan, monggo. Baik. Ini hanya karena gini. Karena Forklife ini wilayahnya hanya tadi itu yang saya sebutkan. Di Kalimantan pun tidak semua Kalimantan, tapi hanya Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Nah, harapan dari Forklife tentunya ini bisa direplikasi ya, atau bisa direplikasi, bisa dilaksanakan di provinsi lain oleh kerjasama yang lain ataupun oleh pemerintah daerah. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana, bukan berarti SDG tidak dilakukan oleh ini, karena banyak juga nih, ada UNDP, ada TNC, tadi disebutkan Pak Prof. Maryudi tadi kan, ada kerjasama lain yang juga melakukan kegiatan yang mirip-mirip lah. Kegiatan mirip-mirip. Nah, ini kami yang dilakukan di Kalimantan itu karena wilayah kerja kami itu terbatas di tempat tersebut saja. Kecuali yang berkaitan dengan kebijakan. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Ya. Mungkin ini ada pendalaman lebih lanjut Pak Wan, di contoh-contoh KPH yang tadi Bapak sampaikan itu kan ada keterlibatan KPH dalam program Red Plus gitu ya. Ini mungkin ingin pendalaman gitu, contoh-contoh keterlibatannya itu apa saja gitu, dan bagaimana strategi supaya KPH dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam implementasi Red Plus. Baik, ini menarik pertanyaannya nih ya, bagus sekali karena memang kita sedang mencoba di provinsi yang tadi kita memasukkan agar si KPH ini juga memasukkan isu-isu lingkungan di dalam RPHJP-nya. Nah, kemudian di dalam RPHJP ini karena tidak semua yang di dalam RPHJP itu bisa dibiayai oleh dana APBD ya atau dana pemerintah yang mereka punya, maka didoronglah kerjasama. Ya, kerjasama ini harapnya nantinya bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau KPH sebagai untuk di dalam program Red Plus, tentunya KPH ini perlu diarahkan nanti menjadi tadi wilayah pengukuran kinerja. Jadi wilayah pengukuran kinerja misalnya di dalam carbon stock enhancement, ya di dalam peningkatan carbon stock. Jadi berarti harus ada kegiatan karbon kalkulasinya di sana. Yang kedua adalah avoiding deforestation. Berarti melakukan kegiatan patroli untuk deforestation and avoiding degradation. Ini sekarang ini kami sedang mengembangkan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk satu program ya yang kita usulkan ke GCF ya, Global Climate Fund, untuk fasilitasi kegiatan Red Plus di Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bisa dimulai nantinya tahun 2022 ya, 2022-2023 ini sudah kita bisa menjalankan, dan tentunya yang menjadi wilayah pengukuran KPH yang bersangkutan. Nah, ini yang ini. Nah, jadi KPH yang bersangkutan berarti harus ada legal basisnya apa? Berarti ada kebijakan di provinsi yang bersangkutan. Jadi provinsi perlu nantinya menyusun sehingga KPH ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang selaras dengan kegiatan reducing emission
from deforestation and forest degradation, termasuk kegiatannya beyond carbon, begitu kan ya? Yang misalnya konservasi tadi, kan SMF ya, Sustainable Management of Forest. Itu, Bu Ari, makasih. Oke, matur nuwun. Berikutnya ini ada Andre dari Universitas Tokyo. Ini ingin Pak menanyakan bagaimana ini kan GIZ banyak bekerja sama dengan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu setup penentuan indikator kesuksesan dari kegiatan-kegiatan terkait dengan SDGs ini yang dilakukan oleh GIZ. Mungkin Pak Edi bisa memberi contoh setup target indikatornya, penentuan indikator kesuksesannya itu untuk indikator 1 dan indikator 4 misalnya. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Ari. Kalau kami sendiri terus terang kami belum memasukkan indikator-indikator sampean atas kontribusi kami karena ini juga prosesnya di KLHK sendiri juga ini katakanlah juga belum terlalu lama dan kami juga katakanlah learning by doing juga semacam itu prosesnya. Nah, kami cuma melihat dari proses dari program-program yang ada yang kira-kira inline dengan arahan proyek kami yang inline dengan KLHK yang mana itu yang dicoba untuk kami support dan kami dorong prosesnya. Tetapi kami sendiri terus terang kami belum mematok target-target tertentu untuk misalnya menghitung kontribusi dari GIZ terhadap pencapaian yang ada di KLHK dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini peran GIZ itu lebih sifatnya supporting saja, sehingga kami tidak melakukan intervensi secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan atau target-target yang ada di dalam SDG. Seperti saya contohkan tadi, ketika berbicara tentang misalnya mendorong peningkatan pendidikan berkualitas, mungkin yang kami lakukan ibaratnya hanya mungkin 2-3 kegiatan atau 4 kegiatan saja yang tentu saja itu hanya merupakan bagian kecil dari kerja-kerja besar yang dilakukan oleh KLHK gitu. Nah, tetapi ini yang kontribusi yang kami berikan sehingga kami tidak berani dan tidak berani mengklaim bahwa ini hasil kerja kami karena kami menyadari apa yang kami lakukan lebih sifatnya supporting dan itu ibaratnya hanya kami ibaratnya di IZ atau Forclaim itu sebuah sekrup kecil dari sebuah mesin yang besar di situ. Itu kira-kira Bu Ari. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Edi. Ini diskusinya sangat menarik gitu ya dan ini waktunya sudah habis kita sampai nggak terasa sudah habis waktunya gitu ya dan saya sangat berterima kasih kepada semua peserta yang sangat aktif gitu untuk dalam acara diskusi ini dan terutama kepada para narasumber yang sudah sangat generous membagi ilmunya kepada kita semua itu mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal gitu ya karena ini kick off berarti untuk menjadi bekal kita dalam diskusi-diskusi selanjutnya gitu. Saya Ari Susanti sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan gitu selama memandu acara ini. Saya kembalikan waktunya kepada MC Mbak Fitria, monggo. Terima kasih kepada Bu Ari yang sudah memandu acara diskusi siang kita ya dari pagi menjelang dan menuju siang ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Wandoyo yang sudah memberikan penjelasan terkait sumbangsih sektor kehutanan terutama GIZ Forclaim dalam mendukung SDGs di Indonesia. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Sekar dan Mas Vira yang sudah menyemarakkan acara siang kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu peserta bisa mengisi link yang sudah kami bagikan di kolom chat untuk otomatis sertifikat. Jadi ketika Bapak Ibu login atau mengisi link registrasi tersebut sudah akan otomatis sertifikat terkirim di email masing-masing peserta. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Ari, ini merupakan kick off agenda kita, agenda esensial Sebijak Institute dengan GIZ Indonesia.
yang akan dilaksanakan pada pertengahan Januari, yaitu online course tentang SDGs. Tersebut dari saya. Untuk beberapa informasi terkait agenda Sebijak Institut, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media dari Sebijak Institut. Kita aktif menulis tulisan dan beberapa publikasi di website kami, kemudian di Instagram @sebijak_UGM, kemudian di Facebook dan di YouTube. Di acara pada siang hari ini kita akan upload juga di YouTube kami. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bisa menyaksikan dari awal, bisa mengakses YouTube kami. Sekian acara meriah pada siang hari ini. Saya mewakili Sebijak Institut Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Berterima kasih sekali kepada Bu Ari, Pak Wan, dan Pak Edi, serta Prof. Mariudi dan seluruh peserta pada siang hari ini. Untuk menutup, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di acara kita kuliah online SDGs di Januari 2021. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto session nggak ini Mbak Fitri? Oh iya, ada foto Bapak. session nggak? Ada. Oh iya, belum Ya. difoto ya kita ya. Iya. Oke, monggo kalau Oke, di akhir, ya oke, ini udah ditutup di Monggo, akhir. monggo. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Oke, Oke. nanti dari panitia akan screenshot sebagai dokumentasi. Oke, monggo Bapak Ibu bisa di open kameranya sudah. Bisa dibantu dari Raffi mungkin ya, nanti kita akan screenshot. Oke, 3, 2, 1. Oke, senyumnya lebar. Oke.